Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Majelis Qalbun Salim channel Banyuwangi yang dirahmati Allah, di dalam sejarah kehidupan Islam kita ketahui bahwa ada dua suku besar yang di Madinah yang mereka hidup secara berdampingan, hidup secara bersaudara, dan hidup secara damai di bawah naungan Islam. Mereka adalah suku Aus dan Khazraj. Orang-orang dari Aus dan Khazraj ini padahal mereka dahulunya saling bermusuhan. Bahkan mereka terlibat dalam peperangan yang panjang yang merenggut nyawa mungkin bapak-bapak mereka, saudara-saudara mereka, bahkan anak-anak mereka. Maka pada suatu hari, orang-orang Yahudi menjadikan seruan permusuhan jahiliyah antara Aus dan Khazraj ini sebagai satu titik yang bisa dimanfaatkan untuk memecah belah kaum muslim. Maka kemudian datanglah orang-orang Yahudi ke tengah-tengah Aus dan Khazraj yang pada saat itu sedang memeluk Islam. Maka kemudian orang-orang Yahudi ini menanamkan kembali bibit-bibit kebencian, bibit-bibit permusuhan di antara orang-orang Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi mengingatkan kembali akan perang Fuad, perang yang sangat menyakitkan bagi Aus dan Khazraj. Lantas kemudian Aus dan Khazraj ini mereka timbul lagi permusuhan, dan pada akhirnya mereka hendak untuk melakukan suatu peperangan. Mereka ambil senjata-senjata mereka, dan padahal pada waktu itu Aus dan Khazraj masih dalam keadaan Islam. Lantas kemudian sampailah kejadian ini kepada telinga Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW mendatangi mereka, orang-orang Aus dan Khazraj, dan berkata kepada Aus dan Khazraj, apakah kalian hendak mengikuti seruan-seruan jahiliyah, padahal saya masih berada di tengah-tengah kalian? Lalu Rasulullah SAW membacakan ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah, wa la tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Maka ingatlah akan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kalian ketika kalian dahulunya saling bermusuhan. Lalu Allah jadikan hati kalian menjadi satu, dan dengan karunia-Nya Allah jadikan kalian bersaudara. Para pemirsa, Aus dan Khazraj yang mendengar ayat ini, lantas kemudian mereka menangis, mereka menyesal, mereka kemudian saling berangkulan, meletakkan senjata, dan pada akhirnya mereka kembali lagi dalam persatuan dan persaudaraan. Persaudaraan atas dasar Islam, persaudaraan atas dasar akidah, persaudaraan atas dasar keimanan. Ikhwan fillah, begitulah seharusnya kaum muslim, bahwa mereka harus bersatu dan bersaudara, tanpa mempedulikan lagi kesukuan mereka, tanpa mempedulikan dari mana mereka lahir, tanpa mempedulikan kebangsaan mereka asalnya dari mana. Seharusnya kaum muslim semuanya ini harus menjadi saudara dan bersatu. Terlebih lagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa perumpamaan orang-orang mukmin yang saling mencintai, yang saling menyayangi, yang saling mengasihi adalah ibaratkan satu tubuh. Ketika ada satu bagian tubuh yang sakit, maka seluruh tubuh itu akan merasakan sakitnya, merasa tidak bisa tidur dan demam karena merasakan sakitnya satu bagian tubuh itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka ketika kaum muslim melihat saudara-saudaranya di Palestina, di Suriah, dan di berbagai belahan dunia yang lainnya yang sedang mengalami kedoliman-kedoliman, yang sedang mengalami serangan dari musuh, maka seharusnya kaum muslim menjadikan mereka sebagai satu tubuh. Anak-anak yang terdolimi itu adalah anak-anak mereka. Perempuan-perempuan yang terdolimi kehormatannya itu adalah saudara-saudara mereka. Pemuda-pemuda yang terdolimi, pemuda-pemuda yang berjihad, yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saudara-saudara mereka. Darah-darah kaum muslim yang tertumpah di bumi
itu adalah darah-darah kita sendiri, maka kita harus memperlakukan mereka sebagai bagian dari tubuh kita. Ikhwan billah rahimakumullah. Maka mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai syahrul wahdah, bulan persatuan untuk menyatukan seluruh kaum muslim. Agar apa? Agar kaum muslim ini bisa hidup secara berdampingan, hidup secara damai, aman, dan bersaudara. Segala rangkaian ibadah di bulan Ramadan yang dijalankan oleh kaum muslim saat ini adalah semata-mata karena Tuhan mereka satu, semata-mata karena kitab dan kiblat mereka yang satu. Maka sudah saatnya kaum muslim ini hidup dalam satu naungan, yakni satu negara, yakni negara Islam. Maka dengan itu insya Allah kenyataan bahwa kaum muslim adalah umat yang terbaik, kenyataan kaum muslim adalah umat dan wahidah, umat yang satu, akan bisa terwujud dan bisa terrealisasikan. Sekian, semoga bermanfaat. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.